Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing tentang pemasangan peredam panas di mobil aku ini. Nah, kenapa aku memasang peredam ini? Karena mobilku ini adalah single blower, dan salah satu cara untuk meminimalkan panas yang dari luar itu masuk secara suka-suka ke dalam kabin ini adalah memasang peredam panas ini. Dan menjadi pertanyaannya adalah kenapa aku memilih peredam model ini? Karena peredam yang bagus itu ada yang model aspal gitu ya, aspal yang selain meredam panas dia juga kedap suara seperti itu. Kalau ini kekedapan suaranya memang kurang. Sebelum dipasang peredamnya itu suaranya seperti ini, tapi setelah dipasang ada perubahan suara untuk kekedapannya, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau untuk panas, secara logika karena ini adalah aluminium, kemudian di belakangnya busa, ini akan menolak panas. Nah, sekarang pertanyaan kenapa aku memilih ini? Yang pertama, harganya lebih murah. Ini yang dibutuhkan itu hanya 1 meter, lebarnya ini 1 meter, dan panjangnya ini 2 meter 10 cm, 2,1 meter gitu. Dan ini harganya juga cukup terjangkau. Nanti aku kasih di deskripsi harga peredam yang aku pasang ini. Kemudian dia sudah dibekali lem pada bagian belakang. Nah, seperti double tip gitu. Jadi tinggal tempel aja. Jadi bagian depannya ini adalah aluminium foil gitu ya. Kemudian di tengahnya ini ada busa. Busanya ini ketebalannya 9 mm, dan di belakangnya ini adalah double tip yang cukup rekat gitu. Dan itulah yang menjadi alasanku memasang peredam ini. Kemudian kenapa aku tidak memaksakan diri gitu ya menggunakan peredam jenis aspal. Nah, peredam jenis aspal selain harganya yang mahal, jadi jenis aspal itu dia kurang lebih sekitar 50 kali 50 cm. Itu artinya untuk satu mobil ini itu membutuhkan banyak gitu ya. Jadi kibarnya 50.000 kali sekian banyak. Ditambah lagi yang menjadi alasan utamaku adalah bobot. Jadi peredam aspal itu memiliki bobot yang lebih berat. Jadi ketika ditaruh di atas, ini apalagi aku menggunakan roof box kalau misalnya aku jarak jauh seperti itu. Jadi bobot di atas itu akan terasa lebih berat, dan itu membuat mobil terasa lebih limbung gitu. Makanya aku tidak menggunakan peredam jenis aspal. Ya, mudah-mudahan dengan adanya aluminium foil ini, kemudian ada busa setebal 9 mm, itu tidak membuat panas itu lebih gampang masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya di parkiran kemudian kita masuk, itu nggak sepanas dibandingkan tanpa adanya peredam panas ini. Untuk pemasangannya ya harus dibuka dulu ininya, plafonnya dibuka dulu, dibuka trim-trim di pinggirnya ini semua. Itu di YouTube sudah banyak tutorialnya, jadi aku nggak akan membahas soal itu. Jadi intinya aku coba memasang ini sudah terpasang 1 meter lebarnya. Di bagian sini ini nggak nyampe 1 meter, ini sekitar 90 sekian senti. Kemudian di bagian tengah itu pas 1 meter, dan bagian depan itu 1 meter lebih berapa ya, sekitar lebih 10 cm lah. Jadi itu ada ditambal sudut, itu ditambal sudut sedikit gitu. Nah, sekarang aku mau coba pasang plafonnya di kondisi seperti ini, karena ini aku tempel aja, pilar-pilarnya aku tempel aja, dan aku nggak tahu nih apakah mengganggu untuk dipasang plafonnya. Oke, ini untuk tahap 1 udah selesai. Jadi untuk memasangnya itu mudah-mudah gampang. Ini yang pertama kali dikunci itu bagian belakang dulu, supaya dia tidak jatuh ya, bagian belakangnya. Kemudian langsung di bagian visornya sana. Di bagian visor yang ini, karena sifatnya klip, gampang masangnya. Kemudian baru dilanjutkan dengan baut tengahnya itu. Baru setelah itu bagian lampu, kemudian bagian lain-lainnya. Ini juga ada
klip yang harus dimasukin, harus dicari lubangnya dengan pas. Mudah-mudahan posisi peredam panas tadi ini tidak mengganggu ya dalam proses pemasangan plafon ini. Kenapa? Karena ini logikanya dia tambah tebal karena plafon ini juga sudah ada peredamnya, tapi nggak aku lepas, aku coba ditimpa aja. Mudah-mudahan ini bisa terpasang dengan presisi. Oke, akhirnya selesai. Alhamdulillah nggak ada kendala apapun. Jadi intinya untuk memasang peredam panas tadi itu tidak terlalu repot. Kenapa? Karena setelah dilapisin, plafonnya ini tetap bisa dipasang. Cukup dilobangin di bagian situ aja untuk lampu, kemudian dilobangin di bagian sini untuk tempat masuk klip. Dan klip ini juga tetap bisa terpakai meskipun kondisinya harus sedikit dipaksa ini, karena kan sudah agak tebal ya. Oke, ini aja sepenggal pengalamanku hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian yang punya pertimbangan khusus untuk menambah peredam anti panas di mobil single blower kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.